Dan yang penting tujuan kita sama, tujuan kita untuk lingkungan hidup gitu kan ya. Soalnya banyak orang yang bilang gitu kayak, kamu kuliah lah gitu, cari kerja, mau kayak mana, ada masa depan. Sedangkan mereka merampas masa depan di depan mata kita gitu loh, kayak aku jadi bingung. Bumi ini tidak perlu bantuan, kita yang perlu berhenti. Ada siapa ini, Kak? Hari ini Tribuners ada Mbak Fatimah Azhara Rahma Dini. Ya. Halo Mbak. Mbak Fatimah ya? Bukan. Panggilnya Imeh aja ya biar singkat. Kasihan. Kok Imeh? Kan Mbak Imeh. Fatimah. Kenapa nggak Imah? Lebih keren Imeh. Oh, lebih manja ya. Boleh diturunin Mbak biar kelihatan sosok Iya, inspiratif biar kita kelihatan seperti nih. apa sih. Waduh, Ini emang Sorry. Emang cantik Kak ya? Iya, memang Oke. cantik. Oke, Mbak Imeh. Asal dari Batam? Lahirnya di Batam. Lahirnya di Ya, Batam. orang tua tapi dari Palembang. Oh, dari Palembang. Cak Mano nih. Cak itulah. Cak itulah. Siap. Nggak bawa pempek hari ini ya. Kakak. Mbak Imeh ini dari Batam bukan Pulau Plastik. Iya. Batam bukan pulau plastik. Batam bukan Pulau Plastik. Coba. Menarik Itu ya. judul atau Iya. kelompok tuh. Kayak judul skripsi. Namanya itu Mbak ya? Iya, emang agak panjang sih. Jadi saya aja suka singkatin sendiri gitu. Jadi BBPP. BBPP, Batam bukan Pulau Plastik. Double P, Iya. double B, double P. B kuadrat, P kuadrat, silakan. Ini kenapa namanya bisa jadi begini nggak? Maksudnya kehabisan akal atau bagaimana? Oh, nih? jadi sebenarnya kami itu dari dapat inspirasi dari Bali bukan Pulau Plastik. Jadi oke. langsung kontak ke mereka. Jadi bisa dibilang sih seakan kayak sister groupnya gitulah. Sister grupnya Iya. Bali bukan Plastik. Berarti masih integrated ya. Kalau Mbak Imeh di sini apa sebagai bukan ketua? Sebagai founder Kak? Jadi sebenarnya pendirinya tuh ada 2 orang, Oke. Santa sama Pak Tre, tapi mereka tidak bisa datang hari ini. Oke. Ya, jadi it's saya okay. mewakili juga sebagai maskot dari grup ini. Ini dia maskot. Maksudnya maskot ini apa sih? Aku nggak ngerti. Mungkin Jadi dia bagian maksudnya- dari humas atau bagaimana maksudnya ya? foto, maksudnya nanti di setiap Batam bukan pulau plastik, fotonya foto Imeh, maksudnya gitu maskot. Bukan, Gimana nih? mungkin dia selalu berhubungan sama keluar begitu. Ini sih jadi lebih kayak apa ya, mungkin supaya nampak lebih friendly gitu. Oh. Karena pendirinya itu mereka bilang mereka agak takut ya terlalu mengintimidasi orang dengan luarnya seperti apa. Soalnya anak-anak seni gitu kan. Oh, oke. Mungkin gayanya agak rebel gitu ya. Iya. Kami jadi takut. Jangan dulu. Iya. Belum ketemu. Iya. Berarti mereka tepat sudah mengirim email ke sini ya. Betul. Benar yang dipilih memang maskotnya harus yang menarik Iya, ya, yang maksudnya menarik. biar yang friendly. Iya. Malah Gitu saya ya. kira muka saya tuh sangar gitu loh, entah kenapa Malah. dipilih juga ya. Jangan. Katanya Mbak Imeh ini salah satu-satunya cewek yang ada di kelompok ini. Jadi sebenarnya kami itu timnya banyak sukarelawan, tapi bisa dibilang termasuk di tim intinya juga. Saya juga dekat dengan headquarters, jadi ya sering datang aja gitu kan. Lebih gampang. Batam bukan Pulau Plastik, Iya. Bumi Plastik. Itu apa sih Mbak? BBPP. Ya, Iya, BBPP. B kuadrat, P kuadrat. Jadi sebenarnya itu tuh apa ya, lahir dari rasa kekhawatiran dan rasa takut sih ya, sebenarnya sama ya masa depan. Apakah akankah ada masa depan? Nah, seperti itu. Ya jadi dari situlah lahirnya. Kami tuh lebih ke komunitas sih sekarang. Sudah gerak kemana aja sih, tapi emang berfokus kepada plastik gitu, plastik di Batam apalagi. Tapi bukan fokus ke pengolahan plastiknya, tapi pengolahan manusianya. Jadi perubahan struktural. Jadi ngapain aja nih orang-orang di dalamnya? Maksudnya kalian ini komunitas, jadi lebih bergerak di mananya nih maksudnya? Apakah ada program-program tertentu? Ngumpulin plastik kah? Atau gimana kah? atau Biar orang ngapain? ngerti nih, biar Tribuners ngerti nih. Iya. Oke. Jadi kami itu fokusnya ke bagian seni, karena seni itu tuh bisa mencapai banyak orang di strata sosial yang berbeda-beda gitu kan. Kan bisa dibilang apa ya, berharap itu tuh sesuatu yang timeless juga, karena kalau perubahan struktural itu nggak bisa di satu strata sosial saja, seperti misalnya konsumen gitu. Kita bilang konsumen, kamu jangan dong minum teh obeng pakai pipet gitu. Nah tapi sebagai orang produsen ya juga ya kayak menjual gitu, penjual juga jangan nyediain dong. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya dengan seni itu bisa mencapai ke
Ke siapa semuanya. saja, iya. Oh, berarti melakukan campaign anti plastik dengan Yes. menggunakan Seni. Dalam bentuk apa aja seninya misalnya? Ini kami kebanyakan lewat mural, Oke. itu muralisasi dan seni cetak grafis tingkat tinggi atau cukil gitu, sekalian menggerakkan sekalian kampanye tentang cukil ini juga gitu kan. Jadi sebenarnya kami tuh niatnya Maret kemarin mau ada buka show namanya The Synthetic Millennial. Tapi ya karena COVID ini nggak jadi. iya. Nanti dulu. Iya, nanti Atau mungkin lewat online, nanti lewat AR kan VR ya. Mungkin insya Allah. Oke. Jadi dari seni mural, paling banyak seni mural. Paling banyak seni mural. Tapi Imeh bisa gambar nggak emang? Nah, Seperti nggak? Jangan-jangan nggak juga. Iya benar. emang sih kalau bahkan yang jadi kan ini pendirinya itu, salah satu pendirinya Pak Tre, dia memang latar belakangnya seni. Emang seni fine art gitu. Emang kalau di sana itu di tim Batam Bukan Pulau Plastik, semua orang yang di sana itu ada spesialisasinya masing-masing kan. Jadi kalau misalnya mau belajar apa aja itu tuh insya Allah ada aja orang yang bisa bantu gitu. Kalau misalnya mau gambar, mau lukis itu bisa sama Pak Tre. Kalau media bisa sama yang lain. Nah kalau saya spesialisasinya di bagian bahasa Inggris. Oke. Gitu. Jadi I know, jagonya di right? bahasa- I know. Makanya dia dijadikan maskot, Ren. Maskot, Makanya aku ya. bilang dia ini seperti sosok humas yang berhubungan dengan dunia luar. Berarti dia jubirnya. Jubir. Iya, dia jubirnya. Apalagi bisa bahasa Inggris kan. Iya, kirain maskot tuh tadi kayak ya lu bisa kan maskot kan ini misalnya ada acara ada apa ada kelompok bisa maskot. Oh, maskotnya ditempelin ternyata jubirnya. Oh, I know right. Alright. Oke. Mungkin kita bisa wawancara pakai bahasa Inggris kan? Terima kasih Rena. Oke, Lanjut lanjut. saja. Oke, Mbak Ime. Sebenarnya komunitas ini muncul karena kekhawatiran dengan plastik yang ada di. Iya. Menurut dari dari komunitasnya Mbak Ime sendiri, seberapa parah sih Batam ini? Jadi kan kayak yang sudah ini ya, saya juga lihat tadi kan live-nya yang dari Akar Bumi, dia juga diceritakan ya. Iya. Kalau sampahnya Indonesia itu bisa 3 kali putaran bumi gitu dalam waktu yang sangat-sangat pendek gitu loh. Dan masalahnya itu kan juga ya plastik dari kita ngambil bahannya sampai mencoba untuk menghilangkannya itu tuh berbahaya. Dan sedangkan kita sekarang makainya cuman apalagi sekali pakai doang gitu. Padahal orang yang pertama kali membuat plastik itu tujuannya itu supaya tidak menebang pohon. Jadi karena plastik itu tuh bahan yang bisa dipakai berkali-kali ya kan ya. Iya, benar. Tapi kita sekarang Sekali pakai. iya. Iya sih, tapi dia kan kalau dipakai berkali-kali berbahaya juga ya kan? Iya. Bener kan? Kalau Kalau- plastik itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya tempat makan, lupa bawa tadi dari situ. Jadi kayak bisa bawa tempat makan itu kan plastik yang memang dibuat untuk berkali-kali. Berkali-kali. Iya, jadi dari pembuatannya itu tuh sudah tujuannya itu sudah beda gitu. Tapi kalau dari komunitas Mbak Ima sendiri memang apakah ada terjun langsung memang apa cuma di seni aja? Apakah Iya. memang ada mengedukasi? Apakah hanya sekedar mengimpen atau udah sampai sosialisasi nih turun ke jalanan segala Udah, itu salah satu contohnya di Batam Climate Strike. Jadi Climate Strike itu sebenarnya sih dilakukan kalau nggak salah tanggal 29 September di seluruh dunia. Jadi itu tuh demonstrasi tentang krisis iklim ini gitu kan ya. Dan kenapa itu sangat penting? Karena krisis iklim ini bukan hanya masalah iklim gitu loh. Kita itu bukan kita bukan hanya hidup di bumi, tapi kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain juga yang di bumi dan di bumi itu sendiri gitu. Jadi masalah lingkungan hidup, masalah sosial seperti racial justice gitu atau enggak ekonomi itu semua kayak ada hubungannya. Berkaitan. Gitu loh, saya semuanya berkaitan. Terima kasih. Mungkin aku bisa memperjelas ya kan. Oke, kita lanjutkan. Nah, tapi ini kenapa nih concernnya ke plastik? Emang segemes apa sih email sama plastik? Sampai mau gabung nih sama Batam bukan B2, P2. Tapi kalau Ima sendiri Gak enak dengernya. kalau di ini baru setahun ya. Iya, baru setahun. Sedangkan Batam Bukan Pulau Plastik sendiri sih udah 4 tahun sebenarnya jalannya. Iya. Tadi kenapa tuh? Kenapa? Concern apa terhadap plastik dan apa nih yang bikin gemes sama ini? Berarti udah nggak pakai plastikan lagi ya? Alhamdulillah, setidaknya minimal. Oh, Minimal ya. tidak pun pakai plastik itu yang dipakai terus, bukan yang Iya, sekali sekali buang, buang. ya. Gitu. Berarti kalau belanja udah pakai ini
ya bawa tas sendiri gitu kan, bawa tote bag. Oh, oke. Jadi segemes apa ini sama plastik? Gemes banget ya. Iya, kadang kita nengok di Instagram kan, di YouTube, Iya. lihat di laut-laut. Sebenarnya gemes juga ya, Iya, sampah-sampah benar-benar. plastik. Aku tuh gemesnya kalau ngeliat itu. Kalau Ime karena apa tuh? Jadi yang buat aku join sih sebenarnya kesalahpahaman. Woi. Jadi Ini dia. Bagaimana itu sinetron anak banget muda? sebenarnya ini ceritanya. Jadi tuh ini aku kan kuliah dulu tapi jadi aku tuh kuliah terus sakitnya tuh berat. Nah sakitnya itu sampai harus istirahat 1 tahun. Gitu. Nah gitu. Nah dari situ tuh ngerasa helpless lah gitu kan, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah terus ngelihat berita-berita juga kayak cuman bisa di sini doang, jadi ngerasa helpless gitu. Nah pas karena sakit ini jadi lebih banyak waktu untuk bisa berpikir gitu lah kan, untuk merefleksi diri gitu. Oke, saya merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, rasakan itu, biarkan itu lewat. Sekarang apa yang bisa saya lakukan? Nah, Oke. gitu. Terus mungkin udah denger yang namanya Greta Thunberg. Belum. Nah, jadi dia itu tuh anak umur 16 tahun dari Swedia. Dia setiap hari Jumat, dianya itu tidak pergi sekolah karena dianya demonstrasi ini. Cewek demo itu diem, ya? iya. Yang Dia demo-demo tuh. Oh iya. School for Climate Strike. Iya. Dia pakai bahasa Swedia soalnya. Sering trending di Twitter gitu-gitu ya. Nah, jadi dari situ lah saya terinspirasi kayak loh, dia bocah loh dan dianya harus ini orang banyak yang nengokin dia karena dianya nggak sekolah gitu. Iya. Karena dia nggak pergi sekolah, dia harus tidak pergi sekolah cuman supaya orang-orang lihat kalau ini nih dia melakukan ini gitu. Ini Jadi bocah kayak ngelakuin itu ya. iya, ini bocah gitu. Jadi seharusnya ya melakukan hal-hal bocah gitu, dan aku bukan bocah dan aku tidak melakukan apa-apa. Gitu. Jadi Iya, jadi sentil kayak gitu ya. sebagai orang dewasa gitu loh, malu. Iya. Malu banget dan marah juga kenapa dianya harus kayak gini. Berarti nggak gerak kan, berarti orang-orang tinggi tidak bergerak gitu, atau mungkin minim geraknya gitu. Nah dari situ, nah terus saya dengar si Gretanya itu ngomongin tentang climate strike, kayak see you later in climate strike gitu kan, di Instagram, di Twitter dan segalanya. Nah saya kepikiran mau ikutan lah gitu ya, tapi kirain ikutannya cuman ikut aja gitu, kayak berdiri oke, udah kayak gitu. Saya ada kontak salah satu pendiri Batam Bukan Botol Plastik. Oke. Taunya dari Instagram juga gitu kan. Nah, saya kontakin, Mas ada nggak ya buat gerakan nanti untuk climate strike gitu? Dia bilang, oh belum ada sih organisasi yang bilang mau gitu, mau ngeluarin. Kalau misalnya nanti ada saya kabarin ya. Ya kita tunggu sampai jam 12 malam. Dan jam 12 nggak ada. Oke. Dia bilang ya udah Kak, kita buat aja gitu. Oh ya udah. Saya kira ya udah gitu, saya ikutin kayak tanggal berapa nanti saya datang. Rupanya dia buat saya menjadi salah satu orang yang mengkoordinasi juga gitu. Oh, dijebak ya. Climate ya. Itulah tadi makanya kesalahpahaman. Iya. Oke. Tapi kesalahpahamannya berbuah sesuatu Positif, yang ya. sangat baik. Iya. Alhamdulillah. Oh, jadi karena kegemasan itu sebenarnya dia merasa tersentil sama si Greta itu ya. Iya. Tapi si B2 P2 aku tadi jadi yang ngeri BBPP. terus ya. BBPP. Ini Batam udah Bukan Pulau Plastik. plastik. Iya. Ini udah sejauh ini ya, yang Imeh tahu udah ngelakuin gerakan apa aja sih untuk ya mengampanyekan kalau kita ini nggak plastik banget nih gitu loh. Yang ongoingnya sih Project Bumi Biru. Project Ini Bumi ngapain? Biru. Iya, Project Bumi Biru itu sebenarnya lebih ke visi ya. Pengen ya bumi itu biru lagi. Kalau yang lain sih sudah ada namanya Bakti Budaya. Itu kami muralisasi beberapa SD gitu, ada yang di Bengkong sama yang di Tiban sudah 2. Lagi OTW yang lain insya Allah. Sama lupa, sorry. Teh apa? Kalau mural-mural gitu kan butuh biaya. Iya. Dan bentar dulu, Iya. pertanyaannya muralnya ini apakah dipamerkan atau memang coret-coretnya di mana sih sebenarnya? Di sekolah tadi kan? Atau memang Ada nanti beberapa yang di sekolah itu kan sekalian menaikkan rasa kepeduliannya pada anak-anak gitu kan, setiap baru. Sebenarnya itu juga tujuannya untuk ini deh, ngerasain gak sih kalau misalnya baru bangun pagi gitu malah sekali ke sekolah gitu kayak. Iya betul. Padahal ya suka belajar tapi ya Malas. notion untuk pergi ke sekolahnya juga Ada gitu kan. Nah jadi kami moralisasinya juga dengan seni-seni yang lain gitu, yang buat mereka insya Allah ya kalau baru semangat gitu loh pergi ke Oke. sekolah, nengok gitu langsung kayak Semangat. Seger ya, ya. setidaknya seger gitu kan. Dan harusnya ada kampanye di situ ya, soal plastik ya. Sekalian. di mural Ha-ha. Oke. Tapi Kami moralisasi sekolahnya juga anak-anaknya ikutan mural juga. Mural juga? Iya. oh, oke.
Jadi tahu gitu kayak misalnya datang gitu, ini aku loh yang buat. Ini di Tribun boleh nggak nih mau dimuralin sekalian? Tribun Kan kalau podcast ini menarik ya dan kan. positif, no Tinggal problem. kabar-kabarin aja. Kan, Iya, kan kita ini di campaign kan, Iya. campaign supaya mungkin bumi biru tadi Iya. jadi warna biru. Seperti ya. kita open kak ya. Ini masih ada sisi tembok ya, yang kosong. Oke, berarti selama ini targetnya kalau misalnya mural lebih ke sekolah-sekolah, itu lebih menurut Salah kalian? satunya ya. Iya. Sebenarnya mana aja sih kayak misalnya ada yang bilang gitu, Kak ada ini loh, ada dinding kosong mau nggak? Boleh. Boleh. Soalnya yang nyarinya itu kan dinding kosongnya itu. Oke, berarti mereka pencari dinding kosong, Ren. Dinding kosong dan semua pembiayaan dari cat segala macam itu kalian Peroleh gimana? dari mana maksudnya? How you get the money? Ya karena emang masih komunitas sukarelawan gitu ya. Tapi sekarang kebanyakan kami juga menjual merchandise. Nah, Oh, jadi merchandise. seperti apa tuh? Contohnya itu ini. Oh, tote di bawah bag. ya. Iya. Gak apa-apa, sekalian dipromosikan ya biar Tribuners tahu. Itu mungkin kelihatan Nih Batam tote bag ya, tote bag. Batam bukan pulau plastik. Nah, ini cocok nih kalau anak-anak kuliah mau ke pasar juga bisa. Selain itu apa lagi? Misalnya ada merchandise apa lagi sih? Ada yang lain nggak dibawa? Tapi nggak dibawa. Ini botolnya bukan ya? Bukan ya. Oh bukan. Kirain. Jadi baju yang dari hasil cukil kami. Cukil itu ini, jadi itu tuh seni grafis cetak tinggi, seperti kayu gitu yang diukir dengan desainnya itu, terus baru ditintain, ditimpa ke bajunya. Oh. Jadi emang bener handmade Handmade banget. ya. Gitu. Itu jadi dijualnya secara online. Iya kebanyakan online dari Instagram atau Facebook. Instagramnya si Langsung Batam B2P2 bukan. nih. Ya Iya. Batam bukan pulau plastik. Nah, itu sebenarnya dari penjualan itu menjadi anggaran untuk kalian Iya. semua, ya, dipakai untuk itu ya. Iya. Jadi awalnya sih ya pakai uang sendiri. Gak usah malu. Jadi termasuk Nggak kalau apa, bagus. kalau misalnya ke sekolah-sekolah juga membuat mural itu biaya sendiri. Iya itu soalnya sukarelawan, tapi juga dibantu kan sama mereka. Kadang kayak apa terima kasih. Tapi menurut kalian, apakah memang dengan seni itu bisa menyentuh hati ini ya? Apa yang melihat nih, oh bahwa kita harus sadar nih plastik gitu. Menurut apakah udah ada penelitiannya menurut sampai Imeh. ke situ? Apa ya? Kayak misalnya itu kan salah satu yang pengen banget di harapannya itu tuh sosok familiaritasnya gitu kan, familiar. Kalau misalnya kita melihat sesuatu itu berkali-kali gitu, walaupun kita nggak mau inget, tapi setidaknya lengkap Iya, gitu Iya. di otak gitu. Ya kan, jadi dari situ ya mungkin bukan hanya sebagai estetika, tapi juga sebagai reminder untuk Iya, diri iya, sendiri gitu. Kalau misalnya ya aku taruh nih gede-gede di sini gitu, mural gitu kan, bahaya-bahaya plastik dan apa segalanya gitu. Terus taruh plastik di sini, malu nggak sih? Malu. Iya. Jadi ini juga Tribun Podcast nggak ada plastik ya, bisa dipastikan ya. Jadi kita juga sebenarnya Tribun bukan plastik. Ya. Kita pakai gelas ya, Aman kita dari plastik, kita gelas. gelas. Ya, oke. Ya, jadi Kak tadi kalau ngejawab yang soal seni, ya menurutku memang seni ini jadi sarana dan media yang membantu kita untuk mengkampanyekan Iya. sesuatu lah. Ya. Ya sebenarnya bisa dari lukisan, juga harusnya juga bisa dari musik segala macam kan bisa kan, mungkin karena Iya. fokus mereka concernnya lagi di lukis-lukisan ya. Ini ya mungkin kedepannya bisa buat lagu Batam bukan plastik, oh ya gitu kan. Oke kita lanjut. Nanti aku kabarin ya, Mas. Kalau yang sekarang program lebih kemana? Maksudnya yang saat ini lagi ada apa yang harus dikerjakan? Karena itulah ya, kemarin kan sebenarnya mau buat sintetik milenial, tapi karena nggak jadi. Itu event atau bagaimana? Iya apa nih sintetik Itu milenial? sebenarnya ini, aku lupa katanya, mungkin boleh bantu ya? Aku jelaskan Apa namanya tuh? apa Iya, itu. Oke, kita bantu. Ah, Namanya pameran. Aduh, ternyata Exhibition, Iya, exhibition. pameran ya. Oke. Heeh. Oke. Jadi tuh pamerannya itu dari Cukil itu. Jadi at least 15 seni gitu yang mau kami tunjukin dari per orang. Jadi kayak misalnya aku tuh, aku 15, ini 15, jadi itu bakal banyak banget gitu pameran seninya. Dari mana aja. Jadi ada seni yang dari Cukil, ada lukisan, ada juga yang apa tuh namanya, yang interaktif juga, ada puisi, ada ya sebenarnya niatnya mau Tapi tetap karena pandemi ya. tetap memang tentang plastik ini ya. ya. Campaign anti plastik itu ya. Iya. Tapi ya setuju lah, harusnya anak-anak muda Batam terus gitu loh ya kan. Ya udahlah, saat ini pakai sedotan, bawa aja tuh yang sedotan ini. Dan kayak tadi tuh sintetik milenial. Sintetik milenial. Harusnya ya, tapi Covid ya, apa boleh baut ya.
Mungkin harusnya bisa dia Buat virtual. Mas. buat ya. Tapi maksudnya hal-hal kayak gitu anak-anak muda Batam sebenarnya harus bersinergi membuat event-event seperti itu supaya ada hiburan baru di Batam. Applause tuh Batam bukan plastik. Batam Batam. bukan pulau plastik. Emang bukan plastik Mas, Iya, pulau. iya, iya. Batam bukan pulau plastik. Iya, Terima iya, kasih. Tapi tadi kalau dari Ime sendiri pas masuk kan memang terinspirasi dari Geta itu kan. Nah, apakah memang pas masuk ke Batam bukan pulau plastik ini merasakan aku sudah Aku sudah nggak plastik banget. gitu. ya, apakah ada yang berubah atau ada yang mengubah? Kan seperti yang saya bilang tadi kan awalnya itu karena ngerasa helpless ya. Ya. Nah, jadi dari masuk ini ngerasa kayak oh ada yang bisa saya lakuin gitu. Jadi ada tujuan yang lebih besar gitu dari apa yang saya lakuin gitu, dan alhamdulillah ya. Jadi merasa cocok ya. Iya, terbantu banget. Nah. Kayak orangnya beda-beda tapi ya tujuan kami kan sama semua. Iya. Berarti ini sekarang kemana-mana udah bawa Tumbler sendiri. tumbler sendiri, Iya. tempat makan sendiri. Iya. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gini tuh harusnya menyenangkan loh Kak. Ya sama kayak kita mungkin ada orang yang VG gitu ya. Ya, Saya hidup sendiri VG vegetarian. kan. Maksudnya Iya. itu sebenarnya hal-hal yang nggak orang mainstream lakukan, tapi sebenarnya menyenangkan kalau kita bisa melakukannya. Betul? Bener. Benar. Pantesan tadi Biarpun kita aku sampai- kasih snack nggak dimakan. Iya, biarpun sampai sekarang nggak berhasil ya. Tapi ya sudah lah. Asik banget loh, kayak misalnya hunting-hunting tempat makan vegetarian gitu Iya. kan yang Iya, enak. iya, iya, Asik. Apalagi vegetarian. Apa terus dasar kamu pada saat itu ikut jadi VG? Karena lingkungan hidup. Jadi kayak memang dia concern di sana ya. iya, jadi Memang kalau udah concernnya di lingkungan kalau ya. bisa kalau misalnya makanan gitu nggak kalau yang lain makan daging ya silakan, tapi kalau bisa lebih bijak dan bertanggung jawab gitu. Karena itu datangnya dari mana dan bagaimana cara mereka menghandle binatang-binatang ini, banyak mengambil lahan kah, banyak mengambil air kah. Yang Vegan, kayak gitu. vegan ya. Kalau vegan itu beda sama vegetarian. Mm-mm. Kalau vegetarian tuh masih makan kayak telur, susu tuh masih. Yang penting tidak ada binatang yang dibunuh. Kalau vegan Kalau vegan Tumbuh-tumbuhan. 100% tumbuh-tumbuhan, Iya, plant based nabati. Iya, Oh, berarti kalau kamu vegan atau vegetarian? vegetarian. vegetarian. Masih susah nyari restoran vegan di sini soalnya. Iya. Masak sendiri. Iya. Oke, lanjut ke plastik ya. Ya kan itu sebenarnya ada hubungannya antara Ada vegetarian. Iya. Maksudnya sekarang ini harusnya menjadi lifestyle ya. Kayak gini Iya. tuh. Vegetarian, tapi kita Iya. belum siap kemarin. Siap lah Kak. Nggak sanggup. kita Setidaknya belum. ini aja sih, kayak beli daging di tempat-tempat yang lokal gitu, ya makan makanan lokal seperti itu. Kayak local butcher gitu lah. Tapi kalau Ime, Mm-mm. tadi tidak ikut turun langsung ini ya mural ya. Ikut. Ikut. Ya. Pernah juga coret-coret juga langsung. Ya. Karena emang saya backgroundnya juga desain sih. Oh, Ime Iya. ini backgroundnya desain. Kuliah desain. Interaktif digital media. Udah berat. Kuliah di mana waktu itu? RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology. Oke. Australia. Yang pantesan kita nggak pernah dengar. I know it, right? Oke. Oke, baiklah. Apakah memang dari situ sudah terpikir orang-orang di sana kali ya menginspirasi? Sebenarnya dari kecil sih. Jadi tuh Orang tuh memang ada. papa saya dulu itu sama lingkungan hidup gitu. Jadi ingat banget pas kelas 6 SD papa pernah bawa komik itu tentang lapisan ozon. Lapisan ozon. Iya, jadi tuh pas kelas 6 itu ngomongin ozon gitu, kayak ozon itu O3, itu dari O2 gitu sama matahari, dan lapisan ozon tuh sekarang bolong ya kayak gitu. Jadi dari situ tuh sudah sudah diajarin, udah tahu gitu, tapi sekedar tahu aja. Gitu. Baru concernnya itu pas kuliah di Melbourne, karena merekanya itu kalau misalnya tentang aktivis yang seperti itu tuh sangat terbuka dan bisa hampir setiap hari itu tuh ada. Saya kuliahnya di tengah kota gitu kan, jadi itu selalu ramai. Selalu aja ada demonya tentang apa gitu, dan mereka selalu terbuka. Dari situlah kayak pas sakit baru ngerasa kalau misalnya nanti ada yang yang bisa saya lakuin di sini, saya akan lakukan. Barulah ketemu sama BBPP ini. Mungkin gini, Mbak Ime, mungkin sakitnya itu memang ada hubungannya dengan karena pengaruh lingkungan. Ada kemungkinan iya. Iya, makanya Iya, kamu. karena perubahan iklim ini sih di sana tuh dinginnya tuh dingin banget, panas banget. Oke. Panasnya itu bukan kayak kayak gitu doang gitu, enggak, tapi kayak matahari itu kalau kena kulit langsung Buat merah ya. Mungkin ini ya. bukan merah lagi, kayak tajam gitu ya, banget. tajam gitu Iya, ya. tajam Iya, banget. iya, iya. Dari situ sih. Tapi kalau di Australia sendiri gimana soal campaign plastik ini? Apakah lebih masif dibanding Indonesia atau sebenarnya biasa-biasa aja? Atau gabung nggak di sana? Ime gabung nggak? Ada gabung? Lebih terbuka sih ya di sana. Dan lebih besar gitu, bisa dibilang lebih teratur daripada Batam at least gitu kan. Tapi kalau emang ya dalam policy lingkungan hidup gitu,
New Zealand udah itu banget, kayak misalnya dari apa tuh namanya batu bara itu banyak yang sudah di stop gitu kan, yang batu bara. Jadi kayak misalnya plastik dan segalanya itu kayak sudah bener-bener dijadikan sebuah peraturan, bukan hanya himbauan. Iya. Berarti ada aturan yang mengikat dan undang-undang ya. Jadi Mbak Ime ini berawal jatuhnya itu bukan jatuh sih sebenarnya, jadi dia terinspirasi gara-gara dia sakit gitu. Jadi itu kayak titik baliknya ya sebenarnya, titik balik bahwa oh saya harus melakukan sesuatu terhadap lingkungan gitu. Iya Kak, jadi kita juga yang tua ini ya harusnya bisa cepat-cepat berpikir sebijaksana dengan seperti Ime ya. Cepatlah kita berubah mungkin dari makanannya. Nah ini Ime, kalau misalnya pengen gabung sama Batam bukan pulau plastik tadi, itu bisa di mana dan kemana tuh? Kemana? Oh sebenarnya ya langsung kontak-kontak aja sih gitu, kayak pantengin aja gitu Instagramnya, Facebooknya gitu kan. Soalnya ya siapa aja yang mau gabung ya gabung aja gitu, nggak eksklusif gitu. Dan yang penting tujuan kita sama, tujuan kita untuk lingkungan hidup gitu kan ya. Soalnya banyak orang yang bilang gitu kayak, kamu kuliah lah gitu, cari kerja mau kayak mana, ada masa depan. Sedangkan mereka merampas masa depan di depan mata kita gitu loh, kayak aku jadi bingung. Okay. Nah kalau misalnya gimana sih tidak merampas masa depannya nih, maksudnya kenapa sering dibilang begitu, maksudnya kalian ini? Maksudnya ini apa kayak kita kan sering dibilang gitu apa, cari kerja yang benar gitu, kerja yang benar, jadi ini ya. Maksudnya jadi di gitu, perusahaan yang ini gitu jadi ya. perusahaan ini perusahaan itu gitu, untuk masa depan nanti, untuk apa di sini ada pensiun, emangnya bakal ada masa depan supaya kita bisa pensiun gitu loh. Nah dari situ kayak jadi bingung, kok berani ngomong kayak gitu tapi masa depan kita sendiri dirampas seperti ini gitu. Jadi kayak saya sering tuh mikirnya kayak gini, bumi ini tidak perlu bantuan, kita yang perlu berhenti. Iya, betul. Bumi tidak butuh bantuan, kita yang perlu berhenti. Bagus quote-nya Mbak Imeh ini, besok kita kutip ya Mbak. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Boleh. Saya juga nggak pengen berhenti dari podcast ini ya. Tapi waktunya ini yang butuh bantuan. Aduh, rempong banget yang itu. Mungkin Mbak Imeh ada mau sampaikan nih buatan mungkin yang Tribuners di rumah nih, atau mungkin orang-orang yang lagi nonton, apa yang harus kita lakukan lah untuk bumi ini, untuk Batam. Sebenarnya ya kita tuh emang bergerak sendiri ya secara individual tuh memang perlu gitu, kayak misalnya bawa botol sendiri, tidak pakai pipet gitu. Tapi juga kita jangan lupa sampai perubahan strukturalnya, karena itu bukan dari kita aja gitu loh. Kita harus bergerak secara kolektif. Dan juga itu tuh nggak susah loh, kayak misalnya kita nggak harus ada stainless straw atau nggak bamboo straw, nggak usah, bisa kok minum teh obeng pakai muncung doang tuh bisa. Pakai muncung ya, ternyata Tribuners gitu, ya. nggak harus beli gitu kan. Kalau misalnya botol gitu, botol ya nggak harus bawa botol gitu, bisa aja di sana mesannya pakai gelas atau enggak ya apa ya, nggak usah yang beli yang ternama banget, apa yang ada di rumah pakai aja. Itu masalah. Juga sekarang fast food aja juga ini ya, nggak pakai pipette lagi ya. iPad. Oke Mbak Imeh, terima kasih untuk tipsnya, untuk pesannya. Ya semoga Batam bukan pulau plastik ini terus menginspirasi dan memberi tetap semangat memberi campaign-campaign yang baik ya. Maksudnya untuk lingkungan kita juga, untuk kebaikan kita bersama, untuk masa depan kita tadi itu. Soalnya masa depan bukan punya pekerjaan bagus, kerja di ini, tapi ya masa depan kita sendiri, lingkungan kita sendiri itu adalah masa depan kita. Iya, kita kan sebenarnya hidupnya itu berdampingan dengan lingkungan. Iya, gitu. Jadi itu tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa kita cuek aja, nggak bisa.